Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam pelajaran Budaya Melayu Riau di kelas 1. Tema kita masih taat ibu bapak dan guru, bahagian ketiga. Pastikan ananda semua tidak ada yang melewatkan pelajaran kita, dan pastikan ananda mencatat semua materi pelajaran kita, bukan hanya latihan saja, tetapi juga materi pembelajarannya. Selanjutnya, adapun materi pelajaran kita, kisah kekura terbang, tunjuk ajar, membaca huruf P dan Ta, dan yang terakhir nanti ada latihan. Ananda yang punya buku, silahkan buka bukunya halaman 14 sampai halaman 20. Kisah kekura terbang. Di buku kita ada kisah kura-kura terbang, kekura terbang, halaman 14 sampai 15 dan berakhir di halaman 16. Silahkan simak ayahanda bacakan. Kekura terbang. Kekura bersedih hati. Dia sangat ingin terbang seperti burung, namun tak ada siapapun yang dapat membantunya. Sampai akhirnya dia ingat kepada kancil yang bijak. Mungkin saja kancil dapat mewujudkan niatnya untuk terbang. Setelah bertemu kancil, kekura pun berkata, "Aku nak sangat ingin terbang seperti burung-burung. Dapatkah kamu membantuku untuk mewujudkannya?" Mendengar itu, kancil berkata, "Baiklah, datanglah kemari besok pagi." Kata si kancil. Kekura begitu gembira mendapatkan jawaban dari si kancil. Dia segera pulang untuk bersiap kemari lagi besok pagi. Di sepanjang jalan, dia bercerita kepada kawan-kawan bahwasanya kancil akan bantu dia besok untuk terbang. Pagi esoknya, kekura sudah tiba lebih dulu di tempat yang dijanjikan kancil. Sejumlah hewan pun telah berkumpul di sana. Mereka hendak melihat apakah benar kekura dapat terbang. Nah, tak lama kemudian kancil pun datang membawa tongkat kayu. Dia segera mendekati kekura. "Aku adalah gurumu," kata si kancil. Apakah kamu bersedia aku ajari terbang?" "Ya, saya mau," kata si kura-kura. "Apakah kamu bersedia mendengar dan patuh dengan gurumu ini?" kata kancil lagi. "Iya guru, saya janji patuh dan taat. Segala petunjuk guru saya ikuti," kata si kekura. "Baiklah kalau begitu," ujar si kancil. Kemudian memberikan sebatang tongkat kayu pada kekura. "Tongkat kayu ini akan membuatmu terbang. Kamu harus gigit tongkat ini kuat-kuat. Dan selama terbang nanti, kamu tak boleh bicara siapapun." Lanjut kancil, "Apakah kamu bersedia?" "Bersedia," jawab kura-kura dengan semangat. Dan dia pun menggigit kuat tongkat yang diberikan oleh kancil. "Ingat ya, selama terbang nanti kamu tak boleh bicara dengan siapapun," pesan kancil. Jawab kekura dengan anggukan. Kemudian kancil memanggil 2 ekor elang dan diminta untuk mencengkeram masing-masing ujung tongkat kayu dengan begitu kuat sehingga elang membawa kekura untuk terbang. Petunjuk kancil pun ternyata berhasil. Kedua elang mampu membuat kekura terbang melayang di udara. Raut muka kekura nampak bahagia dengan keinginannya yang terwujud. Di atas udara, kekura disapa burung gagak, namun kekura diam saja. Kekura ingat baik dengan pesan kancil gurunya bahwa dia tak boleh bicara apapun. Bahkan teguran berikutnya dari gagak pun tak dijawab kura-kura. "Memang sombong kekura ni," kata gagak. "Dapat baru terbang sekali saja dah sombong." Kekura menjadi gusar karena dituduh sombong oleh gagak. Dia merasa perlu menerangkan alasannya tidak menjawab teguran gagak dari tadi, walaupun harus melanggar perintah gurunya agar tidak bicara. "Aku tak boleh bicara oleh guruku," kata kekura dengan suara lantang kepada gagak. Namun sayang, ketika kekura bicara, mulutnya jadi terlepas dari tongkat kayu yang membuatnya terbang. Akhirnya kura-kura pun jatuh ke tanah. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah kura-kura? Yang pertama, setiap makhluk, setiap orang mempunyai kelebihannya. Kita tak boleh iri dengan kelebihan orang lain. Kura-kura kan tak ditakdirkan terbang,
maka dia tetap ngotot ingin terbang. Bukan itu. Harusnya kita mensyukuri nikmat yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Allah berikan. Yang kedua, kita harus selalu taat kepada guru. Orang yang tak taat kepada guru maka akan celaka sebagaimana kura-kura. Nah, yang ketiga, kisah yang bisa kita ambil daripada pelajaran ini adalah bahwasanya setiap perjalanan, setiap pelajaran atau dalam kehidupan pasti kita akan banyak dicaci orang lain, ditanyai orang lain. Makanya kita harus bersabar, tak perlu membalas. Tadi kan kekurangan jatuh karena membalas, biarkan saja. Selanjutnya, tunjuk ajar. Ini ada di buku kita. Ini harusnya bacalah syair yang dikutip dari buku Tunjuk Ajar Melayu di bawah ini dengan lantang. Ini ada syairnya. Silahkan Ananda buat syairnya. Wahai Ananda kekasih ayah, menuntut ilmu janganlah lengah. Carilah guru walaupun susah, dakilah bukit, turuni lembah. Begitu dia. Wahai Ananda kekasih ayah, menuntut ilmu janganlah lengah. Carilah guru walaupun susah, dakilah bukit, turuni lembah. Itu syair namanya. Yang selanjutnya membaca huruf peh dan ta. Lihat bukunya di halaman 19. Ini huruf peh mirip dengan huruf pa. Kalau huruf fa dia titiknya 1. Kalau huruf peh titiknya 3. Ini huruf peh. Selanjutnya huruf ta. Ini huruf ta ada titik di atasnya 2. Membaca huruf peh dan ta, lihat di buku kita halaman 19. Ini huruf peh bertemu dengan alif, maka jadi pa. Huruf peh bertemu dengan ya, jadi pi. Huruf peh bertemu dengan waw, jadi pu. Jadi konsep dasarnya, segala yang ada alifnya, apapun huruf dasarnya, maka dia bunyinya a. Dan apabila ada huruf ya di depannya, apapun belakangnya maka bunyinya i. Dan apapun huruf belakangnya, kalau di depannya waw berarti bunyinya u. Ingat, bunyi u. A, i, u, e, o. Cuma itu bunyi. Berarti pa, pi, pu, ta, ti, tu. Bisa jadi nanti naninu, sa, si, su, wawiwu. Itu kan banyak. Tetapi itu hanya berbeda huruf, tapi konsepnya tetap. Ada alif bunyi a, ada ya bunyi i, ada waw bunyi u. Ini dia. Papa, pipi, tata, apa, pipa, tiba, batu. Ini konsepnya tetap. Kalau waw tu, kalau alif ba. Nah, latihan, silahkan Ananda buka buku halaman 20. Di situ ada tulisan Arab Melayu. Silahkan Ananda salin di buku catatannya. Ini dia. Ingat, kalau dia ada alif seperti ini, di bawahnya ada hamzah kecil, berarti ini bacaannya di bawah, artinya i, itu, ibu. Karena di bawah ininya. Tapi kalau nanti di atas baru atau, abau, abu. Itu dia. Itu, ibu. Kan tetap juga waw, u juga. Itu saja, mudah-mudahan Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.